Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari aplikasi turunan. Kemarin kita sudah membahas tentang gradien dan persamaan garis singgung. Hari ini kita akan membahas materi lanjutannya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Oke, saya tulis dulu judulnya di sini. Nilai maksimum dan minimum fungsi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum fungsi. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi erat kaitannya dengan 3 komponen. Yang pertama yaitu fungsinya sendiri. Untuk yang kedua adalah turunan pertamanya. Untuk yang ketiga, setelah turunan pertama pasti turunan kedua. Jadi di sini kita akan membahas tentang fungsinya, turunan pertama dan turunan keduanya. Untuk turunan pertama kita sama dengan kan 0. Jadi untuk yang fungsi awal itu tetap aja. Untuk yang fungsi kedua atau fungsi turunan pertama itu kita sama dengan kan 0. Untuk apa? Di sini kita gunakan untuk menentukan titiknya. Jadi nanti kalian akan lebih paham kalau kita ke contoh soal. Di sini tujuannya adalah mencari titik. Dengan cara harus kalian ingat turunan pertama harus disama dengankan 0. Ini harus wajib ya, sama dengan 0. Untuk turunan kedua, ini nanti kita untuk menentukan maksimum atau minimumnya. Jadi yang turunan pertama atau nomor 2 itu untuk menentukan titiknya, yang ketiga untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Bagaimana cara menentukan maksimum atau minimum? Ada beberapa kriteria. Jadi saat turunan kedua itu lebih dari 0 dan turunan pertama sama dengan 0, ini wajib, turunan pertama harus sama dengan 0, maka dia, kita lihat di sini lebih dari, maka dia minimum. Jadi saat lebih dari, kebalikannya dia minimum. Untuk yang kedua, saat turunannya kurang dari 0 dan turunan pertamanya sama dengan 0, maka dia maksimum. Oke, perhatikan, kalau dia lebih dari, dia minimum. Kalau kurang dari, dia maksimum. Jangan sampai terbalik. Ini saling berkebalikan. Jadi kalau kurang dari, dia malah maksimum. Kalau lebih dari, dia malah minimum. Oke. Saya lanjutkan ke contoh soal pertama. Di sini contoh soal. Contoh soal pertama adalah tentukan nilai maksimum, nilai minimum dan pembuat nilai max atau minimum dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7.
Oke. Di sini tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai maksimum dari fungsi tersebut. Oke. Di sini kita harus mengingat bahwa y itu sama dengan fx. Maka kita lihat di atas. Nah, di sini kita harus cari 3 komponennya. Yang pertama y. Di sini sudah ada y. Kita tulis dulu y sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Kita cari turunan pertamanya. Y aksen sama dengan 2x. Turunan pertama dari ini adalah 6x kuadrat plus 6x min 12. Ingat, tadi turunan pertama kita sama dengan kan 0, maka di sini sama dengan 0. Tujuannya apa? Mencari titik. Maka kita harus faktorkan. Jadi di sini ada 6x kuadrat plus 6x min 12. Karena semua punya komponen 6 atau berfaktor 6, kita bagi 6 semua. Jadinya x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Setelah sampai sini, kita faktorkan seperti ini dengan 0. Di sini ada x dan di sini ada x. Kalau dia dikalikan hasilnya min 2, kalau dijumlahkan plus 1. Berarti dia plus 2 sama min 1. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Dua titik ini dinamakan stasioner. Apa itu stasioner? Kalian pernah mendengar apa yang disebut stasiun? Stasiun adalah tempat pemberhentian kereta. Jadi kereta saat di stasiun dia berhenti. Sama dengan kurva ini, saat dia di stasioner atau di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1, kurva itu berhenti. Maksudnya apa? Ini saya coba gambarkan ilustrasinya. Ini adalah suatu kurva. Di titik pucuk ini namanya stasioner. Yang kedua, saat kurvanya juga bentuknya seperti ini, di atas ini namanya stasioner. Atau yang ketiga bentuknya seperti ini. Jadi di titik ini juga namanya stasioner. Jadi di sini kalau titiknya di sini, berarti kan dia tadinya turun, berhenti sebentar, terus naik. Nah, kalau di sini dia naik, berhenti sebentar, terus turun. Kalau di sini dia naik, berhenti sebentar, naik lagi. Lah, berhenti sebentar itu namanya stasioner kalau dalam suatu fungsi. Nah, stasioner ini berarti dia X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Dia titik berhentinya, terus dia naik lagi atau turun lagi. Seperti itu. Itu yang dinamakan titik stasioner. Oke, kita sudah mengenal stasioner. Setelah itu kita mau lanjutkan ini. Untuk apa sih Pak stasioner ini? Kita lanjutkan di turunan keduanya. Jadi di sini kita sudah punya X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Kita masukkan di sini turunan keduanya. Turunan kedua sama dengan, kita pakai yang pertama ya, jadi jangan yang sudah disederhanakan. Kita pakai yang paling atas, 6x kuadrat jadinya 12x plus 6. Oke, untuk x yang sama dengan min 2 dulu kita masukkan, jadinya y double aksen sama dengan 12 dikali min 2 plus 6 sama dengan min 18. Oke, maaf gak kelihatan. Jadi di sini yang pertama kita masukkan saja titik-titiknya. Jadi di sini ada dua titik tadi, X sama dengan min 2
Di sini hasilnya min 18. Kita lihat di sini kurang dari atau lebih dari. Ya, ternyata di sini kurang dari 0. Ingat, kalau dia kurang dari 0, dia maksimum. Yang kedua, X sama dengan 1. Kita masukkan Y double aksen sama dengan 12 kali 1 plus 6. Hasilnya 18. Maka dia lebih dari 0. Dia minimum. Oke, jadi di situ ingat kalau kurang dari dia maksimum, kalau lebih dari dia minimum. Oke, kita tahu bahwa titik yang X sama dengan min 2 di sini dia maksimum dan X sama dengan 1 dia minimum. Ini kita tahu bahwa ini titiknya. Tapi kita belum tahu nilainya. Ini bukan nilai, tapi ini namanya adalah uji turunan kedua. Tujuannya untuk menentukan yang mana yang maksimum dan mana minimum. Titik mana yang maksimum dan titik mana yang minimum. Sementara kita pengen cari nilainya. Kalau kita pengen cari nilainya, kita kembalikan lagi ke fungsi awal. Kita tulis lagi di sini fungsi awalnya. Y sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Oke, kita sudah punya fungsinya, kita masukkan. Kita pengen tahu yang maksimum, berarti kita masukkan yang X sama dengan min 2. Oke, maksimum X sama dengan min 2. Maka kita masukkan Y sama dengan 2 min 2 pangkat 3 plus 3x kuadrat. Oh, salah. Ini 3 kali min 2 kuadrat min 12 kali min 2 plus 7. Oke, kita coba cari di sini hasilnya 27. Maka dia maksimum di 27. Sekarang minimum. Minimum di X sama dengan 1. Masukkan Y sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 plus 3 1 kuadrat min 12 1 plus 7. Oke, ini hasilnya sama dengan 0. Jadi dia maksimumnya 27 dan minimumnya 0. Oke, ini untuk contoh pertama. Contoh pertama adalah contoh soal tentang aljabar biasa. Jadi di sini kita mencari maksimum dan minimum dari suatu aljabar biasa. Untuk soal kedua, saya lanjutkan di sini. Di sini saya akan melanjutkan ke contoh soal kedua. Kurva persamaan Y sama dengan 2 sin X plus cos X untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2pi. Tentukan nilai maksimum atau nilai minimum kurva
tersebut. Oke. Kurva persamaan Y sama dengan 2 sin X plus cos X. Untuk X di antara 0 sampai 27, tentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi kurva tersebut. Jadi di sini kita lihat fungsinya. Fungsinya adalah Y sama dengan 2 sin X plus cos X. Nah Pak, itu untuk apa Pak? Ada 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Kalau di sini kita perhatikan 0 sampai 2pi adalah suatu lingkaran penuh. Kalau ada syarat seperti ini kita abaikan dulu. Kalau dia 0 sampai 2pi, nanti ada kasus lain yang misal 0 nggak sampai 2pi kita akan bahas. Tapi di sini saat 0 sampai 2pi kita abaikan dulu aja, kita tulis fungsinya. Jadi di sini Y sama dengan 2 sin X plus cos X. Oke, setelah ketemu fungsinya, kita tulis turunan keduanya. Y aksen sama dengan 2 sin X, turunannya apa? 2 cos X. Cos X turunannya apa? Min sin X. Nah, ingat, turunan pertama kita sama dengan kan 0. Setelah kita turunkan sama dengan 0, di sini kita mau mencari nilai X-nya seperti tadi. Tapi untuk turunan trigonometri kita pakai suatu kondisi khusus, di mana kita lanjutkan dulu, nanti kalian akan melihat. Jadi di sini 2 cos X sama dengan sin X, saya pindah jadinya sin X seperti ini. Selanjutnya 2 sama dengan sin X per cos X. Oke, di sini 2 sama dengan tan X. Oke, setelah ketemu 2 sama dengan tan X, karena kita kalau mencari nilai X kita akan kesulitan, kita pakai yang namanya segitiga pembantu. Segitiga pembantu itu untuk apa? Segitiga pembantu digunakan untuk mencari nilai trigonometri selain tan. Jadi di sini kita punya 2. Kita buat segitiga pembantunya atau segitiga penolong. Oke, kita ingat tan. Tan itu apa? Tan adalah depan per samping. Kita ubah 2 di sini menjadi 2/1 biar sama polanya dengan depan per samping. Oke, berarti depannya 2, sampingnya 1. Sisi miringnya adalah akar 2 kuadrat 4 ditambah 1. Jadi di sini akar 5. Tulis saja seperti ini. Oke. Kalau kita mencari X, saya ulang lagi, akan kesulitan. Maka kita coba pakai sin dan cos saja. Sin X di sini adalah sin adalah depan per miring. Depannya 2, per miringnya akar 5. Setelah itu kita mencari yang satunya lagi, cos X sama dengan cos X itu samping per miring, 1 per akar 5. Oke, di sini sebelum kita ke turunan kedua, ada syarat khusus dalam turunan trigonometri. Jadi perhatikan di sini, saat kita tadi memproses dari turunan pertama sampai sebelum kita menggunakan segitiga penolong atau segitiga pembantu, kita lihat bahwa nilai tan itu sama dengan 2. 2 itu positif atau negatif? Ya, benar. 2 itu positif. Sekarang kita ingat kembali, kalau di dulu kalian pernah diajari tentang kuadran. Jadi di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk di kuadran 1 nilainya adalah semua positif. Di sini sin, tan, dan sini cos. Jadi kalau kita pengen cari nilai tan yang positif, di sini tan nilainya 2 positif. Kalau dia nggak ada minnya berarti di positif.
Oke, tan yang positif adalah di kuadran 1 sama kuadran 3. Jadi, nanti kita akan menghitung turunan kedua itu hanya di kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi kalau di sini nanti kalian memproses dari turunan pertama itu sin sama dengan positif, maka kalian tarik dengan turunan pertama kuadran pertama sama kuadran keduanya. Kalau sinnya negatif berarti yang kuadran 3 sama kuadran 4. Nanti kondisional. Jadi di sini tan atau sin atau cos. Berhubung di sini tan dan positif, maka kita pakai kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, saya lanjutkan. Kita perlu ingat bahwa di sini kita sudah punya sin X dan cos X seperti ini. Kita lanjutkan di turunan keduanya. Jadi di situ ada y aksen sama dengan 2 cos X min sin X sama dengan 0. Nah, kita turunkan lagi di sini. Y double aksen sama dengan 2 cos X turunannya menjadi min 2 sin X min sin X jadi min cos X. Oke, ingat tadi kita bekerja di 2 kuadran. Sekarang kita coba ke kuadran 1. Kuadran 1 kita masukkan nilai sin dan cosnya. Kita ingat di sini kuadran 1 itu semua berarti sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangannya semuanya positif. Maksudnya apa? Kita nanti memasukkan nilai sin dan cos ini ke dalam fungsi tersebut adalah positif. Jadi di sini y double aksen sama dengan min 2 sin X kita masukkan 2 per akar 5 min cos X itu 1/4 akar 5. Oke, lanjutkan. 2 min 2 kali 2 di sini kita ketemu min 4 per akar 5 min 1 per akar 5. Oke, min 4 min 1 min 5 ya. Min 5 itu positif atau negatif? Ya, dia kurang dari 0. Maka jelas di kuadran 1 dia nilainya maksimum. Jadi kalau di trigonometri kita harus pakai kuadran. Kalau di aljabar biasa kita bisa langsung menemukan hasilnya. Oke, di sini kita sudah ketemu maksimumnya ternyata di kuadran 1. Sekarang kita coba ke kuadran 3. Kuadran 3. Masih sama, turunannya yaitu ini min 2 sin X min cos X. Tapi untuk di kuadran 3 kita perhatikan yang positif hanya tan, berarti sin sama cosnya negatif. Berarti di sini y double aksen sama dengan min 2 per akar 5. Kenapa Pak? Karena sinnya negatif. Di sini yang positif tan. Jadi yang negatif yang sin sama cos itu negatif. Sini tambah negatif saja. Min 1/4 akar 5 sama dengan 4 per akar 5. Ini min ketemu min berarti plus 1/4 akar 5. Oke, 4 ditambah 1 berarti 5. Berarti dia positif. Maka dia minimum. Atau lebih dari 0, maka dia minimum. Oke, kita ketahui bahwa di kuadran 1 dia maksimum dan kuadran 3 dia minimum. Ingat, ini cuma tes turunan kedua atau untuk menentukan yang mana yang maksimum dan yang mana yang minimum. Untuk menentukan nilainya, kita tetap harus ke fungsi awal. Jadi kita tulis lagi di fungsi awal. Jadi di sini y sama dengan 2, ada 2-nya ya, 2 sin X plus cos X.
Oke, kita mau mencari nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya itu tadi di kuadran berapa? Kuadran 1. Oke, kuadran 1. Maka kita masukkan nilainya. Y, atau gini aja. Y sama dengan 2. Sinnya tadi positif atau negatif? Karena di kuadran 1 maka positif. Jadi 2/5 plus cosnya itu 1/5 dengan 4/5 plus 1/5 sama dengan 5/5. Rasionalkan jadinya akar 5. Ini maksimumnya. Sekarang kita coba cari yang minimum. Minimum tadi di kuadran berapa? Ya benar, kuadran 3. Kuadran 3 masukkan Y sama dengan 2. Karena kuadran 3 nilai sinnya negatif, berarti min 2/5 plus min 1/5. Oke, setelah itu kita cari nilainya. 2 kali min 2 min 4/5 plus kali min 1/5. Jadinya min 5/5 sama dengan min akar 5. Min akar 5 ya. Oke. Di sini maka nilai maksimumnya adalah akar 5, minimumnya adalah min akar 5. Saya ulangi kembali, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum kita punya 3 syarat. Yang pertama, kalian tulis lagi fungsinya. Yang kedua, kalian turunkan atau turunan pertama kita sama dengankan 0. Terus yang ketiga adalah turunan kedua itu untuk menentukan yang mana yang maksimum dan yang mana minimum. Saya kira cukup sampai di sini. Silakan dicatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.